Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah like video saya. Dan di sini saya akan menjelaskan materi di mana materi ini yang berjudul lingkungan kerja dan produktivitas. Lingkungan kerja merupakan bagian komponen yang sangat penting ketika karyawan melakukan aktivitas bekerja. Dengan mempertahankan lingkungan kerja yang baik untuk menciptakan kondisi kerja mampu memberikan motivasi untuk bekerja, maka akan membawa pengaruh terhadap kegairahan atau semangat karyawan yang bekerja. Lingkungan kerja menurut para ahli. Menurut Danang, lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Menurut Sedarmawati dan Desi, lingkungan kerja adalah keseluruhan alat pekakas dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya, di mana seseorang bekerja, metode kerjanya serta pengaturan kerjanya baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Nah, selanjutnya ada indikator lingkungan kerja. Yang pertama itu ada penerapan atau cahaya di tempat kerja. Dan yang kedua itu ada temperatur atau suhu udara di tempat kerja. Dan yang ketiga ada sirkulasi udara di tempat kerja. Dan yang keempat ada kebisingan di tempat kerja. Yang kelima ada hubungan karyawan. Dan yang keenam ada musik di tempat kerja. Dan yang ketujuh dekorasi di tempat kerja. Dan yang terakhir keamanan di tempat kerja. Nah, selanjutnya ada produktivitas kerja. Produktivitas kerja merupakan perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan input dari tenaga kerja. Nah, sumber produktivitas yang pertama ada penggunaan pikiran, dan yang kedua ada ketenaga kerjaan jasmani atau fisik, dan yang ketiga ada penggunaan waktu, dan yang keempat ada penggunaan ruang, dan penggunaan materi dan bahan dan uang. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja menurut Slamet Saksono tahun 1997. Yang pertama adanya etos kerja yang merupakan sikap hidup yang bersedia bekerja keras demi masa depan yang lebih baik, semangat untuk mampu menolong dirinya sendiri, berpola hidup sederhana, mampu bekerja sama dengan sesama manusia, dan mampu berpikir maju dan kreatif. Nah, yang kedua itu ada mengembangkan sikap hidup, disiplin terhadap waktu dan dirinya sendiri dalam arti mampu melaksanakan pengendalian terhadap peraturan, disiplin terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai manusia. Nah, yang ketiga ada motivasi dan orientasi ke masa depan yang lebih baik, bekerja dengan produktivitas oleh dorongan atau motivasi untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Faktor yang menyebabkan turunnya produktivitas. Yang pertama itu menurunnya presensi, dan yang kedua meningkatkan labor turnover atau perpindahan buruh tinggi, dan yang ketiga itu ada meningkatkan kerusakan, dan yang terakhir timbulnya kegelisahan, tuntunan dan pemogokan. Faktor-faktor yang menentukan produktivitas kerja. Yang pertama ada pekerjaan yang menarik, kedua upaya yang baik, tiga keamanan dan perlindungan dalam bekerja, empat lingkungan dan suasana kerja yang baik, lima promosi dan perkembangan diri mereka sejalan dengan pekerjaan perusahaan, enam merasa terlibat dalam kegiatan-kegiatan organisasi, tujuh pengertian dan simpati atas persoalan-persoalan pribadi, 8 kesetiaan pimpinan pada diri si pekerja, dan yang 9 disiplin kerja yang keras. Baik, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.